Semangat pagi, Shalom, berkah dalam, Bapak Ibu serta rekan-rekan. Sudah sepatutnya kita bersyukur pada hari ini karena kita masih diberikan kesehatan dan bisa berkumpul dalam persekutuan doa PTPN. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena keadaan pandemi sudah mulai perlahan pulih menjadi keadaan normal baru. Semuanya ini hanya bisa terjadi atas kuasa Tuhan dan kita hidup bagi Tuhan. Sekarang saatnya kita menyembah dan memuji Tuhan bersama Ku Hidup Bagimu. Yesus kau
Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk beribadah meskipun secara online, tapi kami percaya Tuhan begitu mengasihi kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu mengasihi sahabat-sahabat yang bekerja di BTPN. Kami percaya Tuhan begitu mengasihi pribadi lepas pribadi, dan tiba waktunya Engkau ingin memberkati kami semua lewat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, kami percaya firman Tuhan adalah pedoman buat kami melangkah, membangun apapun dalam kehidupan kami. Pakai urapi kami semua, dan khususnya urapi hamba-Mu yang sederhana ini, agar firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat, dan mampukan kami semua bukan hanya menjadi pendengar yang baik saja, tapi mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat dari BTPN yang Tuhan Yesus sangat kasihi. Saya bersyukur pada Tuhan boleh kembali berjumpa meskipun secara online. Dan hari ini kita semua berdoa dan percaya ada pesan khusus firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua, pribadi lepas pribadi. Dan kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Karena Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang sempurna, Dia Allah yang sangat mengasihi saudara dan saya. Bahkan kadang-kadang kita suka bandel, kadang-kadang kita suka lalai, tapi Tuhan selalu setia. Dia begitu mengasihi kita. Makanya mari kita belajar, buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, supaya kita boleh mengalami hidup yang jauh lebih baik lagi. Bukan karena Tuhan jahat, Tuhan selalu ingin memberi yang terbaik buat setiap kita. Tapi kita sebagai manusia yang diberikan kehendak bebas, kadang-kadang suka lalai, kadang-kadang suka jauh dari Tuhan. Makanya ketika kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, kita boleh mengalami sesuatu yang jauh lebih baik, karena kita lebih dekat dengan Tuhan, karena kita mengikuti kehendaknya, karena kita mengikuti firman-Nya. Puji Tuhan. Saudara, biji sesawi pasti banyak yang sudah mendengar, bahkan ada yang sudah melihatnya. Biji yang sangat kecil, hanya 1 mili saja, sangat kecil sekali. Bahkan Tuhan Yesus sering memberikan perumpamaan kerajaan sorga seperti biji sesawi yang mungkin tidak dipandang. Mungkin waktu itu tidak banyak orang yang lihat, tapi berkembang dengan luar biasa. Bahkan sampai hari ini kita melihat nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, dengan kerajaan Allah yang luar biasa, begitu memberkati banyak orang. Saudara, saya ingin mengajak engkau melihat bersama-sama, dan kita membaca Matius pasal 13 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Biji yang paling kecil tapi bertumbuh menjadi pohon yang besar. Ini kira-kira saudara pohon sesawi. Beda dengan sayuran sesawi yang biasa kita makan dengan mie ya saudara, atau mungkin ditumis, itu kecil, bukan. Ini adalah pohon sesawi. Memang di Indonesia rasanya tidak ada, tapi kalau saudara pergi ke Holy Land ya, di Israel ya, terutama di Palestina, banyak pohon sesawi. Bayangkan dari yang kecil ya, 1 mili, tumbuh menjadi pohon yang tingginya kira-kira mungkin 2-3 meter. Dari yang paling kecil tumbuh menjadi 2-3 meter, bahkan ada yang berkata lebih dari 3 meter. Saudara, menjadi pohon yang besar. Tuhan Yesus sering memberikan perumpamaan ini. Jadi mungkin kita kadang-kadang menjadi orang yang ya mungkin belum dianggap, orang-orang yang sederhana. Tapi di dalam Tuhan Yesus kita akan bertumbuh dengan luar biasa, menjadi seperti pohon sesawi yang tinggi besar, mengalami sesuatu yang luar biasa. Ini bicara bukan hanya soal uang, saudara, tapi kehormatan, kemuliaan, ya, saudara, sikap kita, wibawa kita, semua datang dari Tuhan, karisma kita. Saudaraku, semua orang boleh saja sombong, tapi jangan lupa semua yang kita miliki hari ini datangnya daripada Tuhan. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk sama-sama lihat sebuah tema tentang faith, tentang iman. Katakan sama-sama dengan saya, iman. Saudara, dari biji sesawi yang kecil 1 mili menjadi 2-3 meter, bahkan lebih dari 3 meter. Ini bicara soal pertumbuhan iman. Tuhan mau saudara dan saya memiliki iman yang bertumbuh, saudara. Karena iman yang besar atau kecil
bagaimana cara ngukurnya. Kita juga nggak bisa ngukur, hanya Tuhan yang tahu kan. Tapi yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, bagian saudara dan saya bukan mengukur besar atau kecil iman kita, apalagi kita ukur lagi imannya orang lain. Gak usah itu saudara. Iman masing-masing biarlah masing-masing yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita tidak punya kapasitas untuk mengukur iman orang lain. Nah, mungkin kita perlu untuk melihat diri kita sendiri. Dan bagaimana caranya kita mengukur iman kita besar atau kecil? Tidak bisa. Yang bisa adalah kita melihat iman kita bertumbuh atau tidak. Growth from faith to faith. Jadi iman ini bicara soal sesuatu yang harus bertumbuh. Katakan sama-sama dengan saya, bertumbuh, saudara. Kalau tidak bertumbuh, maka iman ini mati, biasa saja. Kita masa dulu sekarang selamanya begitu-begitu saja. Kita mesti bertumbuh. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Dan saya percaya itu pasti akan menjadi berkat luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, satu ketika ada seorang anak kecil, dia bertanya kepada neneknya, "Nek, kok bisa ya Yunus itu masuk dalam perut ikan yang besar, kemudian masih hidup?" Dia bingung gitu, dia bertanya. Kemudian nenek berkata kepada cucunya bahwa kalau Alkitab tulis ikan masuk dalam perut Yunus dan keluar masih hidup, kalau itu Alkitab yang tulis, nenek pasti percaya ya. Tapi tidak tertulis seperti itu. Ini hanya nenek menyampaikan kepada cucunya bahwa kalau Alkitab tulis, dia punya iman dan percaya. Mari kita belajar, saudara. Kalau Alkitab catat, maka itu pasti ya dan amin. Dan kita yakin iman kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mengiring Yesus tidak akan pernah sia-sia. Karena dia Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara, God is good. God is so good. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Itu nyata sampai hari ini. Masalahnya, saudara, apakah saudara dan saya kita sadar kalau Tuhan itu baik? Kalau kita berkata God is good, God is so good, Tuhan sangat baik. Nah, kita sadar nggak kalau Tuhan itu baik? Kita mengalami nggak yang namanya kebaikan Tuhan? Saudara, satu ketika ada orang yang datang interview, ditanya 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ada 3 orang datang. Yang orang pertama si A berkata 1 tambah 1 sama dengan 0, dia jawab. Wah, bingung nih, kok 1 tambah 1 sama dengan 0? Kenapa si A kok jawabnya 0? Si A berkata, apapun yang ditambahkan dalam hidupku, aku merasa hampa kok, nggak ada apa-apanya. Apapun, ya mau ini kah, mau hari esok ada lagi, mau saya makan, mau saya dapat gaji, kayaknya 0 semua. Jadi orang ini tidak ada rasa syukur. Orang ini merasa bahwa semuanya hampa. Orang ini tidak pernah melihat kebaikan Tuhan. Orang yang sia ini tidak menyadari, tidak sadar akan kebaikan Tuhan, saudara. Kemudian yang si B ditanya sama 1 tambah 1 sama dengan berapa? Si B menjawab 1 tambah 1 bisa diatur. Tanda tanya, dia tanya lagi, maunya berapa? Mau 5 boleh, mau 1 boleh. Mau 10 boleh, bisa diatur. Ini ada orang-orang yang tipe seperti ini, saudara. Orang yang suka curang, orang yang ikut mendengar firman Tuhan, ikut ibadah, tapi dalam pikirannya selalu curang. Selalu curang. Apa aja, waduh trikinya ini udah habis-habisan deh gitu. Jadi bisa diatur. Nah, orang ini menurut saya, dia juga tidak mengalami atau tidak sadar akan kebaikan Tuhan. Dia tahu sih, dengar firman Tuhan, dia mungkin ikut ibadah, tapi dia nggak sadar, makanya dia suka melenceng, saudara. Suka menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Nah, ada contoh yang ketiga, si C, saudara. Si C ini ditanya, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Dia langsung jawab 2. Saya yakin, saudara dan saya sama. 1 tambah 1 berapa? 2. Jelas, 1 tambah 1, 2. Kenapa, saudara? Orang ini mengalami kebaikan Tuhan. Dia sadar akan kebaikan Tuhan. Dan dia percaya kebaikan Tuhan, ya, goodness of God, more than enough dalam kehidupan dia. Jadi nggak usah lagi dia aneh-aneh. Saya udah terima semua yang terbaik. Jadi apa yang diberikan dalam pekerjaan saya lakukan dengan baik. Jadi dikasih pekerjaan tanggung jawab, dia kerjakan dengan baik. Dikasih tanggung jawab ini lagi, dia kerjakan dengan baik. Dikasih tanggung jawab ini lagi, dia kerjakan dengan baik. Dikasih tanggung jawab pelayanan, dia kerjakan dalam pelayanan dengan baik. Semua dikerjakan dengan baik. Karena orang ini sudah mengalami yang namanya kebaikan Tuhan, saudara. Ini penting. Kenapa? Manusia bisa hidup tanpa makan 3 minggu, tanpa minum 4-7 hari, sumbernya kompas.com. Ada orang-orang hebat dan mungkin manusia yang memang diberikan kemampuan untuk bisa nggak makan 3 minggu tanpa minum 4-7 hari. Dalam sumber detik.com,
Tanpa udara 1-20 menit. Jadi rata-rata kalau kita 1 menit mungkin bisa ya. Tapi ada beberapa orang 20 menit tanpa udara bisa loh. Wah, mungkin ada beberapa orang-orang hebat yang bisa tanpa makan, tanpa minum, tanpa udara. Tapi kita harus belajar dan sadar diri bahwa manusia, saudara dan saya, tidak bisa hidup 1 detik pun tanpa kebaikan Tuhan. Amin, saudara. 1 detik pun tidak bisa tanpa kebaikan Tuhan. Saudara, ada banyak orang salah ambil keputusan. Ada banyak orang, maaf, ya kita suka lihat berita bunuh diri dan lain sebagainya. Mungkin ada selang 1 detik di hidup dia. Dia kehilangan kebaikan Tuhan. Bukan karena Tuhan tarik dari dia, tapi dia menjauhkan diri. Karena saya terlalu yakin dan percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Dia selalu ingin dekat dengan kita. Dia selalu ingin memberkati kita. Tapi kita, maaf, yang suka jauh. Saudara ingatkan, ada ayat firman Tuhan yang berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kan begitu ya. Kata pergilah itu mengandung arti atau makna free will. Boleh punya kehendak bebas. Tapi Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi. Manusia ini luar biasa loh. Dikasih sama Tuhan ya. Bukan hanya ciptaan yang sempurna. Tapi manusia, saudara dan saya diberikan kehendak bebas. Betul nggak? Hari ini pun kan kita bebas nih. Mau ngikut ibadah atau tidak. Kita bebas nih. Mau dengerin sungguh-sungguh atau sambil lihat media sosial kah. Atau sambil ngapain. Kita bebas lakukan apapun kan. Nah itu kembali lagi pada kesadaran kita. Level of awareness. Kita sadar nggak tingkat kesadaran kita ada di mana, saudara? Untuk benar-benar membawa diri dekat dengan Tuhan. Makanya saya suka bilang yang namanya ada tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran. Nah, saudara dan saya, kita harus belajar punya tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran ini masing-masing orang beda-beda. Ya maaf, kita suka lihat ada orang yang melanggar. Tingkat kesadarannya rendah sekali. Ada orang yang sambil lihat polisi ada nggak ya? Kalau nggak ada polisi udah hantam aja nih. Ini tingkat kesadarannya rendah sekali. Tapi ada orang yang tingkat kesadarannya tinggi. Mau polisi ada atau tidak ada, dia tetap tidak melanggar, saudara. Nah ini beda masing-masing orang. Tapi saya yakin kalau saudara mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Dan kita punya iman yang besar, kita bawa diri lebih dekat dengan Tuhan. Semakin seseorang dekat dengan Tuhan, dia punya tingkat kesadaran semakin tinggi. Dia lebih hati-hati, dia lebih luar biasa. Kayak hari-hari ini kan, ya saya yakin saudara semua kita tahu bahwa yang namanya 5M kan. Ya, jadi salah satunya pakai masker. Ya, ini hari saya lepas karena memang ini saya sendiri di rumah, yang ngambil video juga anak saya. Ya ada anak kami yang ketiga namanya Vivia. Dia tidak pernah muncul di kamera, saudara. Mungkin muncul juga sedikit sekali, hampir nggak ada, saudara. Tapi dia selalu setia membantu saya untuk ngambil khotbah. Misalnya kayak 30 menit ditungguin, 40 menit ditungguin sama dia. Ya saya tidak memuji dia, tapi memang ada orang-orang yang dipakai Tuhan di belakang layar untuk menyiapkan segala sesuatu. Karena kan lebih banyak kalau pandemi kan ambil di rumah, jadi si kakaknya bukan berarti nggak mau ambil ya, kakaknya juga kadang-kadang bantu, tapi ada kerjaan lain. Yang kakak pertama, yang kedua juga ada kerja. Nah yang ketiga ini kan sekolah, jadi di luar sekolah dia masih bisa bantu saya. Nah saudaraku, ini yang dilakukan oleh dia dengan sungguh-sungguh. Nah kita belajar juga, kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tingkat kesadaran yang tinggi. Bukan hanya karena dilihat orang saja, tapi kita melakukan karena kita melakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah ini kembali lagi, mau atau tidak kan? Kalau tidak mau ya tidak bisa. Kalau mau ya bisa. Saudara, saya suka ambil contoh begini. Kalau misalnya kita ada di sini ya, saudara, kita ada di sini. Terus di depan kita ada pagar tingginya 2 meter misalnya, saudara ya. Tingginya 2 meter. Kira-kira kita bisa nggak lompat pagar yang tingginya 2 meter ini? Bilangnya nggak bisa. Tapi bagaimana kalau dikejar sama, maaf, hewan buas misalnya? Saya yakin pagar yang tingginya 2 meter ini, saudara dan saya pasti bisa lompat. Nah, lompat 2 meter. Nah, karena apa? Karena kita terdesak, mau nggak mau kita harus mau. Padahal sebenarnya kita bisa gitu. Nah, kadang-kadang kembali lagi pada diri kita. Mari kita belajar yang namanya tingkat kesadaran ini terletak pada mau atau tidak mau. Jangan gampang berkata tidak bisa. Gampang kan? Orang muda sekarang nggak bisa, nggak bisa. Kita mesti belajar, mesti survive. Saya setiap hari ketika malam-malam kumpul bersama dengan anak-anak berdoa, saya selalu bilang jangan mudah menyerah. Jangan mudah berkata tidak bisa. Kamu harus punya fighting spirit yang besar. Karena siapapun customer kamu, rekan bisnis kamu, orang-orang yang nanti bekerja dengan kamu akan senang dengan
orang-orang yang punya semangatnya tinggi. Tidak gampang sedikit-sedikit bilang tidak bisa. Tapi dia bisa mengentertain dalam arti quote-unquote entertain yang positif ya. Untuk bisa bekerja sama atau bekerja dengan baik. Nah ini penting saudara. Saya yakin meskipun ini sederhana, tapi pasti menjadi berkat buat setiap kita. Saya berdoa supaya semua yang sedang mengikuti firman Tuhan ini diberkati Tuhan. Roh Kudus sedang mengalir menjamah pribadi lepas pribadi. Memampukan kita untuk mengerti. Dan setelah kita mengerti, Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hari ini saya akan bagikan beberapa pesan. Saya percaya pesan ini menjadi berkat buat setiap kita. Dan pesan ini pasti saudara, kalau saudara renungkan dalam-dalam, minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, saudara akan dimampukan untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 50, kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudaraku yang terkasih, ada tempat namanya Kana di sini ya, Kana. Kana yang di Galilea. Kenapa ditulis Galilea? Karena ada 4 Kana. Jadi ini Kana yang di Galilea, tempat di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat mengubah air menjadi air anggur. Itu tanda mujizat yang pertama dalam kitab Injil Yohanes. Tanda mujizat yang kedua, Tuhan juga lakukan di Kana yang di Galilea. Tapi ada seorang yang datang dari Kapernaum. Jadi di sini Kapernaum. Nah, saudaraku yang terkasih, Kapernaum, Kana Kapernaum. Jadi ada orang dari Kapernaum pergi ke Kana, berjumpa dengan Tuhan Yesus yang tadi kita sudah baca, saudara. Kapernaum ke Kana cukup jauh. Kalau sekarang kita naik bus ya cepat, saudara, mungkin sekitar 30 menit lah kalau naik bus. Tapi zaman dulu kan jalan kaki dan belum terbentuk jalan seperti hari-hari ini. Jadi harus ya jalan pagi sampai sore gelap, mesti stop dulu nginap, nggak bisa lanjutkan perjalanan terus, saudara. Ada orang yang datang kepada Yesus. Nah, orang ini sakit keluarganya di Kapernaum, dia datang kepada Yesus dan kemudian kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika dia sudah jauh-jauh datang dari Kapernaum ke Kana yang di Galilea, dia mungkin berharap ya Tuhan mungkin datang atau bagaimana kan begitu ya. Tuhan bilang pergilah anakmu hidup. Tapi orang ini tidak bilang, waduh Tuhan tahu ya saya ini udah jalan jauh-jauh. Enggak. Dia bilang bahwa dalam Alkitab dia percayakan perkataan Yesus. Saudara, mari kita baca sama-sama Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iman ini bicara tentang tidak melihat namun percaya. Kita dengar firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, gitu kan? Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Yes. Saudara bilang amin, yes. Percaya nggak, saudara? Ini kan nggak lihat namun percaya. Ini penting, saudara. Tapi saya yakin di dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya punya iman yang sungguh kepada Tuhan. Maka kita belajar nih, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, ada kalimat yang bagus sekali, tanpa percaya tidak ada yang mungkin. Dengan percaya tidak ada yang tidak mungkin. Saudara, yuk kita baca sama-sama lagi supaya ini menjadi berkat luar biasa. Tanpa percaya tidak ada yang mungkin. Dengan percaya tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya. Saudara, ini menjadi berkat luar biasa buat setiap kita. Jadi kalau saudara dengan percaya, tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia turut bekerja dalam segala hal di hidup saudara dan saya untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Makanya pesan yang pertama, yuk kita baca sama-sama. Percaya meskipun belum melihat. Belum melihat tapi percaya. Itulah iman, saudara. Belum melihat tapi kita percaya. Ini saudara, belum melihat namun percaya. Saudara terima firman Tuhan, saudara dengar firman Tuhan, saudara amin, yes. Mungkin ada orang bilang, ya masa sih saya juga mengalami hidup begini-begini aja. Terlalu banyak dengar orang-orang negatif, kita jadi negatif, saudara. Ya, makanya saya suka bilang gini, maaf, racun. Pernah dengar nggak racun? Racun ini bukan bicara soal racun ini, racun makanan dan minuman. Bukan, tapi ada banyak orang yang suka meracuni pikiran kita, saudara. Racun ini ketemu dengan orang ini, bicaranya selalu negatif. Jelekin pekerjaan, jelekin
pelayanan, jelekin temannya, racun aja kalau ketemu dia, saudara. Nah ini bahaya ini. Kita bukan, saya bilang bahwa jauhin, kita memang mesti tetap berteman, kita bantu supaya dengan izin Tuhan setiap orang berubah, karena kita juga bukan yang paling sempurna. Kita juga nggak bisa bilang bahwa orang yang bawa racun tuh dia yang paling jelek, terus kita yang paling hebat, ya nggak bisa juga. Tapi minimal kita belajar ini. Jangan sampai kita ketemu dengan orang-orang yang suka meracuni pikiran kita. Racun aja. Iman kita jadi tidak bertumbuh. Kita tidak growth, ya, tidak ada pertumbuhan dalam iman. Karena racun, dan racun. Nah, mari kita belajar sama-sama supaya ini boleh menjadi berkat. Nah, kita masuk ke pesan berikutnya. Atau pesan yang kedua yang saya percaya ini menjadi berkat. Dalam Lukas pasal 7 ayat 4. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Wah, ada orang-orang datang kepada Yesus dan bahkan orang ini yang berkata, ia layak engkau tolong. Saudara, kalau saudara datang kemudian berkata kepada seseorang, saudara menyampaikan bahwa, ini loh ada si A nih, aduh layak ditolong. Pasti orang ini orang yang berjasa sekali. Pasti orang ini orang yang baik sekali, ya kan? Sampai saudara begitu highly recommend gitu. Wah, ini rekomendasi tingkat tertinggi ini. Ia layak engkau tolong, saudara. Dan lebih istimewanya lagi, saudara. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Jadi ketika dikatakan ia layak engkau tolong, Yesus pun pergi loh bersama-sama. Saya yakin Yesus maha tahu. Dia tahu semuanya yang terbaik. Kok Yesus datang, saudara? Karena ada seorang perwira, saudara, yang hambanya sakit. Hambanya ini sangat dikasihi. Saudara, kata hamba, ya, zaman dulu kata hamba. Hamba ini orang yang bisa dibeli. Hamba ini, maaf, gimana ya? Hampir gak ada nilai. Wah, ya dibelilah bisa gitu. Disuruh apa aja harus lakukan. Dan ini yang bosnya hamba ini seorang perwira loh, saudara. Perwira berarti orang yang terpandang. Dia memimpin prajurit pasukan. Dan tidak mudah menjadi prajurit, menjadi perwira maksud saya. Menjadi prajurit yang tidak mudah, apalagi menjadi perwira ya saudara. Tidak mudah. Tapi kok bisa perwira ini sangat mengasihi seorang hamba ini. Dan bahkan hamba ini sakit, ada orang-orang, jadi ada yang namanya hamba. Terus ada yang namanya perwira, ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ada perwira, ada hamba. Hamba ini sakit. Hamba sakit, perwira ini kepikiran. Ada orang-orang, jadi orang-orang yang tadi, jadi ada orang-orang lagi yang lain ini. Saya gambarkan misalnya ada orang-orang yang di sini, ya. Jadi ada perwira, hambanya sakit. Tapi ada orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Jadi ada orang-orang ini, dia diberkati melihat sifat dari perwira ini. Dan saya percaya dia juga diberkati melihat sifat dari hamba ini. Kok ini hamba yang sangat dikasihi. Ini dari sisi manusia. Lihat lagi lebih istimewa lagi. Saudara, ini sederhana tapi coba perhatikan. Ini sangat memberkati. Tuhan Yesus pun dikatakan, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus pergi bersama-sama dengan orang-orang ini. Berarti ada perwira dan hamba yang sangat spesial. Sampai Tuhan Yesus pun datang mengikuti mereka. Saudara, mari kita lihat sama-sama. Ya, ini ada contoh yang bagus banget. Mari boleh baca sama-sama. Akar tertanam dan tidak kelihatan, namun terus berfungsi menguatkan batang. Saudara, kalau melihat ada pohon yang besar. Saudara, kalau melihat ada pohon yang besar, ya, saya tidak terlalu pandai menggambar pohon, kira-kira beginilah ya. Ada pohon yang besar, ya, kira-kira begitu. Kok bisa pohon ini bertumbuh besar, saudara? Kok bisa? Pasti karena ada akar-akar yang tidak kelihatan. Ada akar-akar yang tidak kelihatan. Betul, saudaraku yang terkasih? Dan kalau kita sebagai manusia yang ada di sini, ya, melihat pohon yang besar, contoh, wih, pohon ini besar ya. Kita injak juga nih akar-akar nih, kita injak. Nggak kelihatan akar ini injak. Tapi akar yang tidak kelihatan ini tetap konsisten membantu batang ini tetap berdiri dengan tegak. Saudaraku yang terkasih, ini bagus banget. Akar tertanam dan tidak kelihatan, namun terus berfungsi menguatkan batang. Saudara, kenapa ada yang namanya perwira ini sampai kepikiran ada hamba yang kalau pada zamannya hamba itu siapa sih gitu kan? Sampai dia kepikiran dan bahkan orang-orang yang mungkin dia banyak bantu sampai juga ikut kepikiran dan datang kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus dan orang-orang ini datang untuk tolong mereka. Luar biasa. Saya boleh tarik kesimpulan berarti ada seorang hamba
yang mungkin tidak terlalu kelihatan, yang mungkin dipandang rendah. Siapa sih? Hamba doang. Tapi dia berfungsi seperti yang tadi ini, akar. Dia berfungsi terus menopang batang. Saudara, apa yang kita kerjakan, mau orang lihat atau tidak lihat, kerjakan dengan baik. Kolose pasal 3 ayat 23 saya ngajak baca. Saudara boleh tulis ini dan ingat, apapun yang saudara dan saya perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Meskipun tidak kelihatan, tetap lakukan dengan sungguh-sungguh. Makanya saudaraku, pesan yang kedua, keadaan apapun tidak dapat mempengaruhi. Keadaan boleh mau ada pandemi kah, hati lagi kecewa, lagi nggak enak, tidak boleh mempengaruhi. Tidak boleh mempengaruhi konsistensi kita untuk tetap seperti akar, tetap berfungsi, mensupport batang tetap berdiri tegak. Apapun yang sedang kita alami, keadaan-keadaan apapun, tetap jalani dengan sukacita. Saya berkali-kali juga kasih nasihat buat anak saya, anak-anak. Seorang yang hebat adalah dia tetap konsisten melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, meskipun hatinya lagi tidak enak. Ya kan, saudara? Kalau hati lagi enak mah gampang. Kita mau bikin apa aja gampang, saudara. Mau bikin apa aja kalau hati lagi enak gampang. Bagaimana kita bisa tetap konsisten melakukan segala sesuatu kalau hati lagi nggak enak? Itu susah. Makanya saya yakin, saudara, bukan sebuah kebetulan hari ini pesan yang kedua ingatkan kita. Tidak boleh berubah meskipun keadaan PSBB, ya, pandemi, PPKM darurat, level 4, level 3, ya apapun, saudara. Ada hal-hal yang kadang-kadang work from home, terus kemudian work from office, dan lain sebagainya. Kerjakan dengan sukacita, saudara. Seperti untuk Tuhan. Tidak bisa dipungkiri. Manusia kadang-kadang ada rasa malas, ada rasa nggak enak, ada rasa kadang-kadang capek. Itu wajar. Tapi kita harus lawan. Kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya bersyukur bisa dapat kesempatan menyampaikan firman Tuhan di rekan-rekan marketplace, ya, BTPN. Saya percaya Tuhan memberkati semua sahabat-sahabat. Saudara, saya juga mulai dari seorang yang bekerja. Jadi, mulai dari bekerja, seorang salesman, kemudian menjadi seorang supervisor, menjadi seorang senior supervisor, menjadi seorang asisten manager, naik manager, senior manager, menjadi vice president, terakhir menjadi seorang director, dan akhirnya resign 13 tahun yang lalu menjadi pendeta full time sampai hari ini. Saudara, saya bilang buat anak-anak, awal kali saya kerja itu 14 jam per hari. Ketika orang-orang bekerja 8 jam sehari, saya bekerja 14 jam. Bahkan kadang-kadang sampai 17 jam. Dulu saya mulai bekerja sebagai seorang sales. Jadi jam 7 pagi jalan ke kantor, jam 8 briefing, ikut meeting selesai, kemudian berangkatlah pergi ke sana, pergi kemari. Kemudian kan jam 5 sore udah selesai pulang. Ternyata enggak, karena saya jam 5 pas saya balik ke kantor, saya nggak pulang. Jam 6 pergi dulu ketemu sama orang yang punya toko. Terus kemudian jelaskan di sana, nawarin. Kemudian setelah selesai mungkin jam 8 masih ketemu lagi. Dan terakhir jam 9 malam nunggu di mana? Di dokter. Bukan karena saya sakit, saudara. Tunggu dokter selesai praktek jam 9 atau jam 10, baru masuk jelasin kepada dokter, jualan. Jadi satu hari itu 14-17 jam. Ini benar-benar saya lakukan bertahun-tahun, saudara. Ketika naik supervisor sama. Naik supervisor bikin pameran, saudara. Pameran di mall-mall gitu. Terus nungguin jam kerja dari pagi sampai jam 5 tetap bekerja. Karena sudah leader berarti kan lebih banyak di kantor, baru sesekali keluar. Setelah selesai jam 5 nggak pulang, pergi ninjau lokasi pameran, ikut jualan bersama dengan tim, ikut membantu mereka, sama juga rata-rata juga 14 jam, 16 jam. Kemudian setelah selesai, buka lagi yang namanya ekspansi, buka ke kota-kota kecil, kota-kota lain. Maka saya kalau waktu itu stay di Surabaya, buka kota-kota kecil, misalnya Gresik, Lamongan, Bojonegoro, ya, terus kemudian juga Mojokerto, ya, terus sampai Madiun dan lain sebagainya. Berarti pagi-pagi kalau pergi ninjau, kerja di sana, berangkat pagi-pagi. Bersama-sama dengan orang-orang di sana mengajarkan mereka nilai bahwa kerja, yuk jangan berhenti. Mungkin sampai jam 7, jam 8 ya. Saya mungkin nggak sampai selesai, balik lagi pulang. Tapi karena perjalanan mobil ya, sampai rumah juga tengah malam. Ini dilakukan bertahun-tahun. Melakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan sampai hari ini saya berkata buat anak-anak di usia yang sudah tidak muda lagi. Terus juga sebagai seorang hamba Tuhan. Kok bisa tetap eksis? Karena Tuhan, jawabannya pertama. Kedua, karena rajin. Itu saja. Jadi nggak berhenti. Jarang sekali bilang tidak bisa. Pokoknya iya oke, kalau memang bisa pasti bisa. Jadi langsung lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara. Apapun saya ingin ajak saudara pikir harus
rajin. Orang rajin ini pasti dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan malas gitu. Sedikit, tidak bisa. Suka nih orang-orang muda. Saya suka bilang buat anak-anak muda, jangan sedikit-sedikit bilang tidak bisa. Mungkin ini bukan tidak bisa. Menurut saya ini bukan tidak bisa. Maaf. Tapi mungkin saya boleh pindahin yang tidak bisa ini. Ini bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Kalau tidak bisa itu ya menurut saya bisa saja, mungkin tidak mau gitu. Makanya karena tidak mau ya bilangnya tidak bisa. Kita mesti belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan pesan yang terakhir, saudara, kita lihat sama-sama Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ada seseorang datang, dia tanya, perbuatan baik apa? Tuhan menyampaikan ini, dia bilang sudah, itu sudah, ini sudah. Pokoknya dia bilang semua sudah, saudaraku yang terkasih. Nah, kita lanjut aja, nggak ajak baca semuanya. 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi rupa-rupanya orang ini kaya. Apakah orang kaya salah, saudara? Enggak salah. Tuhan mengasihi semuanya kok. Jadi jangan bilang, Tuhan mengasihi hanya orang miskin. Kaya enggak? Kaya miskin itu ukuran manusia. Sudah di hadapan Tuhan kan lihatnya hati. Hati kita seperti apa, iya kan? Nah, hati orang muda ini datang kan mungkin, maaf, dia dengan sombong mau tanya nih depan banyak orang. Apa sih yang aku harus perbuat? Karena dia yakin dia udah paling baik gitu. Dia udah lakukan semua dengan baik. Tuhan bilang A, dia bilang sudah, B sudah, C sudah. Dan Tuhan tahu apa yang namanya, maaf saudara, ini yang penting sekali, apa yang namanya motivasi. Mari kita cek sama-sama. Apa yang kita lakukan, motivasinya apa? Saya lakukan ini motivasinya apa ya? Saya lakukan ini motivasinya apa? Menyenangkan Tuhan atau tidak? Mari kita cek sama-sama, karena ini penting sekali. Motivasinya apa? Motivasi dari orang inilah, saudara, yang penting. Jadi kita belajar sama-sama yuk kalimat bagus ini. Jangan ingin lebih baik dari orang lain, tapi fokuslah menjadi lebih baik dari hari kemarin. Saudara, kita semua belajar. Saya belajar, anak-anak juga belajar. Kebetulan Tuhan izinkan saya membimbing anak-anak untuk bekerja. Kadang-kadang mereka cerita, ini begini, ini begitu. Saya bilang, kamu tidak akan pernah bisa maju kalau kamu fokus lihat si A begini, si B begini. Kalau dia bangun bisnis, kemudian tapi bisnis sana ya juga belum maju. Gak usah lihat, belum maju, bisnis ini maju banget. Gak usah, udah lihat pada diri sendiri nih. Jangan ingin lebih baik dari orang lain. Tapi fokuslah menjadi lebih baik dari hari kemarin. Hari ini, lihat dirimu lebih baik dari kemarin gak? Besok, lihat dirimu lebih baik gak daripada hari ini? Itu yang penting. Kalau itu kita lakukan continue terus-menerus, maka saya percaya kita akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Makanya saudara, pesan yang terakhir, miliki motivasi yang benar. Kalau saudara dan saya memiliki motivasi yang benar, maka saya yakin dan percaya apa yang kita kerjakan boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang belum pernah saudara lihat, belum pernah saudara dengar, belum timbul dalam hati saudara, Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat setiap kita. Mari saudara, satukan hati. Saya berdoa buat saudara pribadi lepas pribadi yang sudah berkeluarga. Saya juga berdoa buat keluarga saudara boleh mengalami banyak hal yang luar biasa. Iman yang terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah diberkati kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai kami semua pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan urapi sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berdoa untuk seluruh sahabat-sahabat. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau turut bekerja dalam segala hal di hidup kami untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas firman yang telah diberitakan siang hari ini. Kiranya firman tersebut dapat hidup di dalam hati kita dan dapat kita terapkan sehari-hari. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah hadir pada PD siang hari ini. Jangan lupa hadir kembali pada PD berikutnya di hari Jumat 1 Oktober di waktu yang sama.
saatnya kita memberikan yang terbaik, memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus dengan hashtag yang ada pada kolom chat. Persembahan kita kali ini akan diberikan kepada komunitas janda yang dikelola oleh Pak Pendeta Reki Semen. Demikian informasi dari saya, Tuhan berkati.
Saudara, mari sama-sama angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu kepada Tuhan, dan jangan ada satu pun yang tertunduk, dan terimalah berkat Tuhan. Bapa yang baik, izinkan hamba-Mu mengangkat tangan hamba-Mu, memohon berkat-Mu atas umat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dalam kasih yang sempurna Tuhan Yesus Kristus, dengan kuat kuasa Roh Kudus, yang turun memberkati saudara sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan, amin.